Baik, ini dia self-healing level 1. Tentunya di self-healing kita mempunyai beberapa atau sekitar 16 atau 8 teknik Bapak Ibu. Nah, kenapa di sini level 1? Maka di sini menghadirkan hanya 8 teknik praktis berdamai dengan pikiran dan diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, kita bisa berbicara kepada diri sendiri, self-talk. Silakan dihayati, dirasakan, ya, dibayangkan, didengarkan, sambil bilang, ya Tuhan, saya siap menerima pelajaran di sini. Bukalah mata hati saya untuk memahami apa yang belum saya pahami sebelumnya. Untuk peningkatan jiwa saya. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya dikotomi kendali, Bapak Ibu. Nah, jadi di setiap kita mengalami suatu peristiwa, itu ada yang namanya di dalam kendali, di luar kendali. Ya, ini contoh yang ada di luar kendali. Kemacetan, sikap orang lain, masa lalu, masa depan, kebijakan, hasil umur, kesehatan, cuaca. Apa artinya di luar kendali? Di luar kendali ini jadi bukan diri kita. Jadi tidak bisa kita kendalikan. Mungkin bisa, tapi lebih besar belum bisa kita kendalikan karena itu di luar kendali kita. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan untuk diri sendiri. Seperti itu. Ya. Contoh selanjutnya yang di dalam kendali. Kendali itu ada pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Di dalam pikiran, perasaan, ucapan, tindakan. Pikiran kita bisa di-manage, bisa diubah, oke, bisa diatur, kita kendalikan oleh diri sendiri. Perasaan, ucapan, tindakan kita. Nah, ini lengkapnya. Ada di luar kendali, namun dapat dipengaruhi dan di dalam kendali. Kalau di luar kendali kemacetan, cuaca, umur, ya, itu di luar kendali. Tidak bisa kita mengendalikan itu semua. Oke, kemacetan. Kalau sudah macet ya macet. Kita mau gimana lagi gitu kan? Sudah terjebak di kemacetan. Cuaca, ada hujan, ada panas. Gitu ya. Umur, usia, kebijakan pemerintah, masa lalu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Nah, ada juga di luar kendali, namun dapat dipengaruhi. Ada sikap orang lain, kesehatan, ya, masa depan, hasil. Dan di dalam kendali, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini contoh ya, fokus pada apa yang ada di dalam kendali diri saja. Contoh, ada di luar kendali ini peristiwa apa, fokus kendali ke dalam diri sendiri, respon. Nanti setelah itu bisa menghasilkan sesuatu. Oke, peristiwanya contoh macet. Ketika macet, kita kendali ya apa yang ada di dalam diri kita. Kita kendalikan dengan mengeluh misalnya. Maka yang terjadi hasilnya apa? Nah, stres ya Bapak Ibu pastinya. Yang kedua, ketika macet, ya kita bisa kendalikan diri sendiri dengan membaca berita, bisa membaca berita di TV, di gadget, menonton YouTube, membaca-baca buku. Nah, maka hasilnya itu adalah menambah wawasan kita. Nah, itu dia. Nah, ini latihan dikotomi kendali. Ya, nanti Bapak Ibu bisa diisi saja. Apa sih latihannya? Seperti apa sih gitu kan?
situasinya contoh di bisnis usaha fashion. Nah, di luar kendali nih, ada masalah. Masalahnya apa? Jumlah pembeli. Oke, jumlah pembeli. Nah, kita kendalikan oleh diri sendiri. Kalau jumlah pembeli, masalah jumlah pembeli berarti kita kendalikan merekrut reseller baru. Contoh yang kedua, jumlah resellernya berarti kita melakukan promosi ke berbagai media, Facebook, IG, Tweet, WA, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa isi sendiri pada situasi apa aja. Kawan yang tidak mengembalikan uang pinjaman, misalnya. Ada kawan tidak mengembalikan uang pinjaman, gitu kan. Nanti di luar kendalinya gimana, di dalam kendalinya gimana. Itu contoh lainnya lagi, kita dipecat oleh pimpinan di suatu perusahaan. Nah, di luar kendalinya apa, di dalam kendalinya harus bagaimana. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa self-talk ke diri sendiri. Kita manage dengan afirmasi, dengan positif. Kita bilang, ya Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Gitu ya Ibu-Ibu. Jadi, berikan aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Itu memang sudah takdirnya. Yang kedua, berikan aku keberanian untuk mengubah hal yang bisa aku ubah. Ketiga, berikanlah kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Kita bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. A, B, C, dan seterusnya. Oke, baik. Kesadaran diri. Selanjutnya kita pergi ke kesadaran diri. Setiap persoalan dan problematika hidup akan gampang diatasi apabila pikiran kita dalam keadaan diam, tenang, ya, sabar, oke. Sehingga apa? Sehingga persoalan dan problematika tersebut tidak mempengaruhi diri kita. Jadi ketika kita tenang, ketika ada suatu persoalan, suatu peristiwa, kita tenang, diam dan tenang. Supaya apa? Supaya peristiwa tersebut tidak mempengaruhi diri kita. Tidak emosional negatif, tidak emosi negatif. Kita diam langsung. Supaya dingin dulu. Nah, dari situ ketika kita tenang, ketika kita diam, kita langsung berpikir positif. Atau bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. Mengambil kebijaksanaan dari tiap sudut. A, B, C, positifnya apa, negatifnya apa. Oke, begitu ya. Contoh problemnya. Oke, ini contoh. Nomor satu, kehilangan pekerjaan karena dipecat bos. Nah, nah dari situ kita tenang, diam. Setelah itu kita bisa berpikir, harus bagaimana nih, gitu kan. Yang kedua, ada contoh diselingkuhin pacar misalnya. Padahal sudah saling percaya. Ketiga, kehilangan uang 10 juta karena ditipu sahabat misalnya. Yang keempat, mendapat nilai C. Padahal sudah belajar sampai begadang. Nah, dari sekian contoh problem itu, Bapak Ibu bisa mengambil makna dari suatu peristiwa. Bapak Ibu bisa mengendalikan kesadaran diri. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi, itu tidak ada makna. Balik itu ya. Yes. Kita lanjut. Nah ini, cara kerja pikiran Bapak Ibu. Jadi, ketika kita memikirkan sesuatu, lalu kita merasakan hal itu. Merasakan apa yang kita pikirkan. Nah, dari situ, bisa mempengaruhi gerak tubuh kita. Respon, refleks. Lalu, setelah itu, kembali ke perasaan kita bagaimana. Lalu, bisa menghasilkan responnya. Bisa menghasilkan
perilaku. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berpikiran negatif, emosi yang negatif, maka perasaan kita cemas, ya, bingung, dan lain sebagainya. Nah, si gerak tubuh pun akan mengikutinya. Ketika kita cemas, setelah itu kita perilaku akan menghasilkan perilaku yang negatif juga, Bapak Ibu. Respon yang negatif juga, Bapak Ibu. Maka kita harus bisa mengendalikannya. Bagaimana caranya? Harus tetap positive thinking. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, manusia itu tidak merespon kejadian. Oke? Manusia itu tidak merespon kejadian. Akan tetapi, manusia itu merespon pikiran. Itu. Ya. Jadi ketika ada suatu masalah, ya, kita tidak merespon yang namanya kejadian itu. Tapi yang berpengaruh pada peristiwa itu adalah, atau setelahnya itu, hasilnya itu adalah, responannya itu adalah apa yang dipikirkan. Kalau ketika peristiwa itu terjadi, tapi pikiran dia positif, dia bisa mengambil sudut pandang yang berbeda antara A, B, C, dan seterusnya. Maka kita atau dia bisa merespon itu dengan baik. Jadi itulah kehebatan pikiran, Bapak Ibu. Semua karena dengan pikiran. Oke, itu. Kejadian itu netral, sama saja sebetulnya. Kitalah yang memberi makna. Contoh yang tadi, Bapak Ibu. Ketika kita dipecat oleh bos kita di sebuah perusahaan, maka makna apa yang bisa diambil? Setelah itu, apakah kita buka usaha? Ya. Setelah itu, apakah kita bekerja sama dengan rekan kita yang lainnya? Kita membuka bisnis? Atau kita berpikir, oh mungkin ini yang terbaik, kenapa saya dipecat? Karena ini. Seperti itu. Nah, ini contohnya kayak tadi ya. Ini dia. Emosi negatif itu muncul karena menganggap dirinya terlibat dan hanyut pada peristiwa tersebut. Nah, ini yang sudah tadi dicontohkan. Jadi emosi kita negatif. Kenapa negatif? Itu karena menganggap diri kita itu hanyut dalam masalah tersebut. Ternyata enggak juga, Bapak Ibu. Ketika kita bisa atau ada di wadah masalah tersebut, di kumpulan masalah tersebut, kita bisa keluar dari situ. Keluar apanya, Bapak Ibu? Ini dia mindset yang kita keluar dari wadah peristiwa negatif. Supaya kita tidak menghasilkan emosi yang negatif, maka kita harus bisa mencari jalan keluarnya dari pikiran kita di manage, Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Ini penyadaran tentang ilusi perseptual. Apa yang terjadi ketika kita berhasil mengambil jarak antara diri yang menyaksikan peristiwa dengan peristiwa terjadi. Jadi ketika kita berhasil itu mengambil jarak antara diri yang menyaksikan peristiwa dengan peristiwa terjadi. Nah gitu. Dengan ini, insya Allah kita akan sadar dengan suatu peristiwa, Bapak Ibu ya. Nah ini, kita akan melatih satu saja latihan kesadaran diri sebelum Zoom ini selesai pada sesi pertama. Nanti kita akan lanjut sesi kedua ya. Oke, Bapak Ibu bisa rileks duduk, rileks dan dengarkan apa yang saya bicarakan ya. Bisa pejamkan matanya atau buka matanya, silahkan gimana enjoy dan rileksnya Bapak Ibu ya. Oke, bisa didengarkan.
Bisa Bapak Ibu bernafas dengan normal biasa. Ya, bisa bernafas, silahkan bernafas. Oke. Tarik nafas melalui hidung dan keluarkan nafas melalui hidung juga. Oke. Oke, rasakan Bapak Ibu sedang bernafas. Tidak ada yang diperlambat, tidak ada yang ditahan. Normal saja, biasa. Oke, lalu Bapak Ibu bisa sadari bahwa Bapak Ibu sedang menarik nafas dan membuang nafas. Bisa bayangkan Bapak Ibu sedang menarik nafas dan membuang nafas. Sadari setiap tarikan nafas lewat hidung Anda dan sadari pengeluaran nafas lewat hidung Anda. Oke, ya. Rasakan, bayangkan hanya satu fokus saja dari nafas yang dihirup dan yang dikeluarkan. Oke, fokus yang ada di luar lupakan dan fokus tarikan nafas dan hembusan nafasnya. Oke,